Oke, lanjut nih Bang. Ini yang lucu nih. Apakah Intel pernah kusnuzon? Oh, Apakah Intel pernah tidak boleh, kusnuzon? tidak Nggak boleh. boleh Jadi kusnuzon malah Bang. tidak boleh. Wah, ini perlu dicatat nih. Jadi semua berdasarkan fakta. Jadi memang benar-benar harus Kalau teliti ya. misalnya ada informasi yang berbeda daripada laporan anggota Abang, itu gimana tuh Bang? Yang ditindak itu anggota yang memberikan informasi atau Oh Abang tidak, klarifikasi? Enggak. tidak, tidak. Dalam arti tetap kita sesuaikan dengan bukan kesalahan ya, tapi Iya. kita koreksi, evaluasi untuk berikutnya. Tapi kalau kayak gitu ada nggak sih kesan-kesan kan bukan ada nggak sih ya Mm. dari abang sendiri gimana menilai kalau misalnya ada kesan dari masyarakat kalau intelijensi yang dilakukan oleh kepolisian itu kesannya mencari kesalahan, emang sengaja mencari kesalahan itu gimana bang? Oh ada ya? Saya baru tahu Mungkin. nih Nah, mencari kesalahan ini. jadi ada ya itu ya mungkin dibilang dari segi masyarakat kalau misalnya kita didatang polisi ibaratnya Mm. ngapain sih kita mau aksi dicari-cari kesalahan, nah misalnya kayak gitu itu menurut abang gimana bang? Kalau menurut saya itu premis yang sangat dini dan tidak berdasar ya. Oke Nah, oke jadi oke. kenapa sih harus takut gitu loh? Karena saya berprinsip, ya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Setiap yang berjiwa jahat pasti takut sama polisi. Nah, jadi Kembali ke patron dasar itu. jangan pernah takut sama polisi, karena polisi adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi tidak usah takut. Dan kita tidak pernah mencari-cari kesalahan untuk apa? Karena itu kita sama-sama manusia ya. Iya, benar. Diajarkan untuk kalau bisa menutup aib, Menutup aib, menutup benar kesalahan sekali. orang Itu lain. luar biasa. Kalau Itu kita buka diajarkan. kesalahan orang lain, ya besok ada Hmm, karma lah kalau bahasa ya di bahasa Bali ya. sini lokal. Bahasa di Bali ada karma, juga Allah mungkin murka terus kemudian membuka aib kita, kan Iya, tentunya betul. kita juga malu. Sepakat, Saya juga sepakat. selalu menyampaikan ke staf-staf saya, ya saat ini mungkin kalian menghargai saya Hmm. karena Allah masih nutup aib saya. Tapi begitu nanti Allah Hmm, membuka aib saya tidak tahu apakah keren. kalian masih menghargai saya. Kan gitu aja. Luar Betul ya biasa Mas sih. ya? Betul, Nah, sepakat sekali saya nih. Mendengar suara seperti itu dari seorang contohnya polisi itu merdu contohnya sekali. kayak gini aja dah. Tiba-tiba saya buka baju. Nah, Nah, oke. kan dipikir nih gila Apa apa nih? gimana ya? Sakit. Besoknya saya langsung sadar anggota pasti atau staf saya pasti sudah tidak menghargai saya lagi. Betul, Baru betul. buka baju aja nih. Itulah yang disebut sanksi sosial tadi Ya, kan ya, sanksi sanksi sosial sosial dari itu. masyarakat. Nah, kalau gitu kita lihat pandang ya mungkin saat video ini ditayangin kondisinya nggak jauh beda dengan apa yang kita syuting sekarang nih gimana bang? Apakah demo-demo di Bali akhir-akhir ini sudah cukup kondusif? Terutama kan sekarang lagi rame ya banyak kasus selain Omnibus Law juga banyak lagi pergolakan massa di luar itu. Mm. Mungkin kalau menurut abang sekarang gimana kondisinya bang? Kalau kondisi sih selama ini masyarakat Bali ini luar biasa ya. Dalam arti Oke. menjaga situasi Kamtipmasnya, kemudian menjaga Pulau Balinya karena apa? Ingat Pulau Bali ini adalah pulau dewata, pulau Aset wisata, pariwisata. aset Betul. pariwisata di Indonesia. Karena begitu terjadi suatu ya yang Pergolakan. chaos, pergolakan, tentunya yang rugi siapa? Masyarakat Bali. Betul, Bukan betul. masyarakat Sepakat. luar Bali bukan, tapi masyarakat Bali. Jadi ayo kita jaga bareng nih Balinya. Iya. Saya aja bukan orang Bali, jaga, ayo. Hmm. Nah, saya kan ngajak nih. Benar-benar. Dulu stigma nih pribadi saya Hmm, waktu zaman kuliah hmm, mungkin ya dianggap bahwa kalau demo mungkin di luar dari Bali hmm. dianggapnya heroisme, tapi kalau di sini malah lebih mengutamakan cara-cara intelektual untuk melakukan demonstrasi ataupun unjuk rasa, Betul. audiensi dan lain-lain Justru seperti itu. malah menurut saya di Bali inilah kesempatan bagi teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman yang saya mau mengatakan ya Ya pengunjuk rasa lah, ya atau ya orang yang ingin ya menyampaikan orang yang aspirasi. menyampaikan aspirasi tentunya cari cara yang lebih elegan. Ya. Jadikan bahwa Bali ini adalah leader dalam menyampaikan pendapat. Contoh nih, langsung aja buat umpamanya mau ketemu DPR, langsung ke DPR. Ya. Buat mungkin FGD kah atau apa dan sebagainya. Oke. Sehingga lebih elegan Oke. dan tentunya dari masyarakat luar Bali pun akan menilai, wah luar biasa luar Bali. biasa. Wah, gitu Iya. dong. Mungkin ini ya, hitung-hitungannya mereka mungkin efektivitas ya. Mereka Iya. takut kalau misalnya dengan cara seperti itu, efektivitasnya kurang dibanding dengan pergolakan massa gitu Ya mungkin saya Bang. nggak tahu ya cara Mungkin pandang ya. lagi ya. Iya, Semua benar, sudut tergantung pandang. cara pandang atau paradigmanya. Berarti kalau misalnya Patri lihat selama ini di Bali ini cukup ini ya, cukup baik ya selama ini dibandingkan dengan mungkin dalam tugas-tugas sebelumnya Patri kalau di Bali ini beda. Ya, di sini cukup baik dan kita sangat terbantu oleh dengan kearifan lokal.
Nah, iya Ya, benar. itu bermanfaat sekali tuh. Iya, ini kemarin ini ya unik ya. Mungkin apakah di ranah Ya. Patri apa bukan? Mm, Waktu di mungkin aksi yang beberapa minggu yang terakhir mm. menggunakan pecalang untuk persuasif yang seperti itu ya. Iya, Pihak karena keamanan itu, lokal ya ibaratnya. karena itu masyarakat Bali ingin menjaga pulaunya jangan sampai Hmm, dirusak gitu loh. oke. Karena kita hidup di sini, kita mencari nafkah di sini, ya kita jaga dong bareng-bareng. Bahkan Oke. sebenarnya saya juga mendapat keluhan dari beberapa pengusaha, tapi pengusaha-pengusaha kecil ya, UMKM lagi buat kayak gini-gini kita udah susah-susah payah Pak, tiba-tiba ada demonstrasi yang berujung anarkis. Iya. Nah, tentunya kan ini dimulai dari nol lagi kepercayaan masyarakat. Bahkan beberapa konsulat juga menanyakan ke saya, Hmm, konsulat asing, apakah benar seperti ini, apakah benar seperti ini. iya. Saya tetap menyampaikan tidak benar. Informasinya masih seperti ini, masih Iya. kondusif dan Nah, ini sebagainya. poin menarik nih, Bang. Kalau Iya, Abang bilang tadi terkait dengan apa namanya citra yang iya, rusak karena di lapangan, kan tidak semua polisi mungkin berpikir seperti Abang gitu kan iya. di masyarakat. Mungkin tadi ada banyak oknum. Nah, itu di kepolisian ditindaknya seperti apa tuh, Bang? Apakah ketika seorang oknum yang terlihat itu memang Mm. ditindak tegas mungkin di masyarakat di kepolisian atau gimana, Bang? Menyikapi oknum. Yang jelas Bapak Kapolda ini benar-benar concern Ya, apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, langsung dilakukan penindakan. langsung Ya, dilakukan tentunya penindakan. sesuai dengan prosedur, Oke. yaitu melalui propos, Iya. ya, atau propam kalau di Polda. Wah, Ya. oke. Sudah ada propamnya, jadi jangan takut kalau ada yang seperti itu, laporkan, tentu akan Nah, ditindaklanjuti. ini tugasnya teman-teman wartawan termasuk kami semua nih, Bang, untuk menyoroti Ya, apabila ada yang menjadi problematika. ya betul. Satu hal nih sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya Mm-mm. yang mau saya tanya terkait dengan ini mungkin yang lagi rame di masyarakat tembakan polisi ke lingkup kampus nih. Kemarin tuh kan rame tuh. Kalau Hmm. tembakannya ke dalam kampus tuh itu sebenarnya boleh apa enggak sih, Bang? Waduh, kalau itu karena saya bukan di bidang itu, saya juga bisa Oh, menjawab nggak nih, bisa Mas. menjawab. Karena kan tentunya ada prosedur-prosedurnya. Dan Oke. saya yakin semua sudah sesuai prosedur. Iya, Karena pada saat itu juga ada Bapak himbau ya. Kapolda, ada pejabat utama. Jadi Hmm, tidak mungkin main-main. oke. Sudah ada prosedurnya, hanya Siap. ini yang dihembuskan terus bahwa polisi nembak ke kampus, polisi nembak ke kampus dan Nah, sebagainya. iya, ini titipan ya. Iya, titipan kayaknya nih ya. Oke, baik. Iya, Terima kasih, Patri. Sebelum iya, kita lanjutkan nih, kita iya. kayaknya minum dulu nih, Bang, kayaknya. Boleh, Kasihan, dari tadi boleh, boleh, ngomong boleh. terus, takutnya ngadet ini ya. Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Pak Tri Oh, ini, sutradaranya juga mau minum. iya teman-teman nih. Biar pada minum juga. Iya, Kru-kru kita yang terhormat. Jadi ini iya. kamera tetap roll. Kita lanjutkan ke ada satu sesi yang saya siapkan dalam pembicaraan kali ini. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum syuting, saya membuat status lah mungkinnya di WA di segala Iya. macam. Karena jaringan saya juga cukup ada di kalangan teman-teman aktivis mungkin saya buka kesempatan. Yuk yang mau nanya-nanya Hmm. ke Patri nanti saya sampaikan di pertanyaan. Tapi nggak saya sebutkan asal pertanyaannya untuk menjaga kode etik narasumber. Nah ini beberapa nih Bang. Tapi saya potong dulu nih. Kenapa tuh? Jadi boleh bertanya, tapi saya juga menjawab sesuai dengan kapasitas saya ya. Oke, Karena kan kita ini terima. untuk Benar. pribadi saya, Siap. pandangan pribadi saya. Oke, Kalau saya benar. tidak tahu ya saya mohon maaf. Iya, kita Karena iya harus belak-belakan sih. karena Kalau terus nggak tahu terang nggak gini apa-apa. ya, polisi ini kan bukan alat pemuas, Mas. Nah, jadi kalau tidak puas Kalau dengan mau jawaban saya, puas mohon maaf ya. di YouTube ya carinya ya polisi-polisi artis ya banyak Iya. sekali. Ini Iya. sekarang soalnya kan di era milenial ini atau era-era ini emang banyak Iya. banget polisi yang menjadi figur ya penghibur lah Iya, ibaratnya betul. dengan keamanannya kayak misalnya yang aktif di sosial media, di YouTube dan segala macamnya. Pak Tri kan juga salah satu orang yang mungkin sekarang lagi dikenal ya. Siapa tahu nanti beralih ke dunia seperti itu, tapi nggak mau jadi follower katanya. Ya, oke kita nikmati, kita hargai itu. Iya, kan pinginnya jadi leader, Oke, pinginnya. nggak mau ikut-ikutan Iya. kayak gitu, tapi memperbolehkan ya Iya, seperti itu. memperbolehkan. Karena citra polisi juga terbantu dengan itu ya Pak ya. Kami juga beberapa kali udah membuat film-film kecil lah ya. Waduh. Nanti tunggu Semoga tanggal Era mainnya. Madani ikutan ya. bareng. Mau Diajak jadi ya. apa? Mau Hah? jadi apa? Ya bantu angkat kabel Oh, lah Bang, gitu ya? seenggaknya ya kan bantu-bantu dapat Atau cipratan. sesekali kita yang buat. Oke, Jadi sepakat. Ramadhani yang ininya kan. Iya, Nah, tepat. yang Semoga penting ya pesannya teman-teman masuk. rezeki. Iya, iya, iya. Nah, ini saya lanjut ke pertanyaannya Bang ya. Ya. Beberapa pertanyaan dari teman-teman nih saya simpulkan beberapa. Yang pertama, wah ini gampang ya kayaknya. Apakah Intel polisi berbeda dengan Intel BIN? Jelas berbeda. Jelas berbeda. Jelas Itu berbeda, udah klasik ya jawabannya. Mau saya Google aja juga ada berbeda Iya. tugasnya.
Tapi kalau dari segi di lapangan beda banget bang, terkait dengan intelijen di kepolisian atau Intelkam ya, dibanding dengan intel-intel yang dari BIN atau alumni STIN gitu. Kacamata intelijen keamanan yaitu tadi sesuai dengan undang-undang kepolisian. Hanya itu saja udah. Nggak harus nyamar sampai ke dalam-dalam yang kayak gitu itu. Ya tergantung situasi. Tergantung situasi. Aman sekali jawabannya. Tergantung situasi. Jawabannya aman sekali. Karena kan global atau general banget mas. Iya benar. Lanjut nih, apakah Intel bisa dilaporkan dengan alasan menebar teror dan ketakutan? Dilaporkan apa nih? Misalnya, nggak tahu ya, dari pertanyaan ini saya coba asumsikan, misalnya apa yang dilakukan di lapangan itu terkesan menakuti orang yang diintelin. Nah, itu. Yang jelas, kalau memang merasa tidak nyaman, puas, tidak nyaman, dan silakan laporkan, kan tadi sudah Iya, sampaikan. memang diperbolehkan. Silakan laporkan, iya. Tapi kan ada bang, pernah bang, ada anggota abang dilaporin nih rusuh nih. Nggak pernah. Nggak pernah, belum Nggak ada. pernah. Semoga nggak ya, Iya. semoga nggak ada ya. Tapi kalau di daerah-daerah pernah dengar bang yang seperti itu? Di daerah, saya nggak pernah juga. Nggak Karena pernah, kan iya. Kalau sampai ketahuan Intel, ya iya. bukan Intel dong. Iya. Saya aja nih Masih yang aman lagi jawaban kedua. saya pun karena udah kenal Mas Riki sih, jadi dia tahu bapak udah nggak bisa ngomong ya, bapak udah benar. Intel udah. Makanya, sesama Intel kan, saya cuman Intelnya swasta ya Ramadan. Ya Intel kan banyak mas, Iya, Intel benar. bisnis, Intel Iya, keamanan dan Itu sebagainya. kita alami Iya. banget. Iya. Terus selanjutnya, ini titipan, ini kayaknya dari orang yang Agak kenal nih berat bang. nih. Kapan nih bang ngajakin ngopi sama makan nasi bakar lagi? Wah, Siapa tuh yang ditraktir nasi bakar? Bagi teman-teman. udah ketahuan ini. Kayaknya temennya Mas Riki nih. Iya, pertanyaannya. Tapi ini nggak apa-apa, banget, intim banget. itu justru karena apa? Berarti kan mereka dekat. Iya. Mereka kan merasa nyaman. Nah, Oke. dengan kenyamanan itulah, ya seperti lagu lah. Nyaman itu kan. Nah, kalau sudah nyaman, semuanya tuh pasti Boleh. enak. Berarti emang itu salah satu bukan program ya, maksudnya yang usaha persuasif yang abang lakukan dengan mengajak bareng-bareng ngumpul Sebenarnya tidak, nongkrong. karena itu saya malah berpikir bukan untuk dinas, tapi untuk pribadi saya. Oh, Menambah iya. silaturahmi. Oke. Jadi besok saya pesen juga tuh sama teman-teman yang tadi barusan nanya. Iya. Besok kalau saya nggak ditemuin di surga, tolong cari saya. Wih. Paling nggak saya pernah kita makan nasi bakar bareng kan gitu. Oke. Tolong cari nama saya, kok nggak ada nih, wah masih Kita- kesangkut di neraka nih. Nah, Kita tolong dibantu. harapkan nanti kita juga kebagian nasi bakar ya. Lagi juga Iya. ya Ramadan jadi. Iya. Oke, lanjut nih Bang. Ini yang lucu nih. Apakah Intel pernah kusnuzon? Oh, Apakah Tidak Intel boleh, pernah tidak kusnuzon? boleh, tidak Nggak boleh. boleh Jadi- kusnuzon malah Bang. tidak boleh. Wah, ini perlu dicatat. Jadi semua berdasarkan fakta. Saya berangkat dalam arti dari kantor, dapat suatu misi, itu saya dengan kepala kosong, Oke. dengan pikiran kosong, dan saya harus temui fakta. Contoh saya harus nemui Mas Riki, kegiatan ini apa sih? Nah, saya tidak boleh berangkat dari rumah sudah ada premis bahwa Riki ini ngapain nih, Rini ngapain. Oke. Ya, Berarti selalu berpikir ini ya, maksudnya berusaha untuk netral dulu, netral lah. Berarti bisa dibilang bukan kusnuzon, bukan suzon, tapi di Iya. tengah-tengah ya berarti. Ya, dua-duanya lah. Antisipasi. Karena kalau terlalu berpikir positif juga bahaya. Iya. Benar, Ya kan? benar. Nah, anggap aja kita ini seperti Spider-Man. Jadi Nice. begitu tiba-tiba ada serangan dari kanan kiri, wah tiba-tiba Langsung sense-nya langsung dapat ya. iya, kebanyakan nonton film nih. Iya, benar. Kita hargain. Nanti ada hal pribadi, pernah ketemu Pak Tri lagi nonton sesuatu soalnya. Nanti adalah nanti. Terus selanjutnya, ini dopingnya polisi apa sih Pak? Kok sadis-sadis banget tuh? Pertanyaannya serem. Menurut sadis apa sudut nih? pandangnya mereka sadis nih. Dopingnya apa? Dopingnya sama, jadi makan nasi 3 kali sehari, sarapan, Tetap ya. makan siang tetap nggak Tetap ada makan perubahan. Iya. nasi seperti biasa. Sebenarnya tidak sadis sih. Nggak ada treatment khusus berarti Bang. Sebenarnya tidak sadis. Menurut saya masih wajar. Karena pasti kalau sadis udah banyak yang dilaporin, kan gitu aja. Oh, oke, benar. Sampai sekarang belum Belum ada. belum belum terlalu. ada. Oke, Iya. oke. Kita lanjutkan. Iya. Dari doping tadi. Nah, ini udah lama sih kejadiannya. Cuman karena kita agak telat. Yang jogging kemarin itu, Bang. Oh. Nah, ini kemarin mungkin boleh ya, Bang ya? Saya cerita sedikit. Ada video viral ya, orang jogging dikawal polisi itu gimana, Bang? Wah, sekali lagi saya nggak bisa komen kalau yang itu ya. Silakan saja dilaporkan dan udah ada hukumannya kok. Oke, udah Sudah itu diproses. ditindak menurut Abang? Pasti. Udah ditindak. Karena sudah tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Oke.
Jadi langsung dilakukan penindakan itu oleh Bapak Kapolda. Sudah Mulai langsung melakukan mulai penindakan. dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sampai mungkin saat ini lagi sudah ada sidang. Oh, sudah Ya. melakukan persidangan. Tapi saya belum monitor ya. Oh Saya iya, mohon maaf. oke. Jadi Sepengetahuan Abang Tris sepengetahuan gitu. saya adalah sudah dilakukan penindakan dan kita sudah ada perintah untuk tidak ada kejadian seperti itu lagi. Oke deh kalau gitu. Sangat Siap. Cukup. disayangkan lah pokoknya. Aman. Nggak itu apa-apa aja loh, ada lagi pertanyaannya. nggak apa-apa kok. Saya masih Udah masih habis berani kok. listnya, Udah bisa. nanti. Ya, mungkin kalau teman-teman Krunya mau nanya mungkin iya, atau mungkin dari teman-teman teman-teman yang lain. ada titipan pertanyaan atau ada yang pernah ditilang mungkin dulu atau kesel sama instansi kepolisian aman ya. Ya. Ya, oke. Kita anggap saja aman dari teman-teman. Baik, mungkin itu dari kami terkait dengan pertemuan kali ini. Kita benar-benar bersyukur Ya. dapat kesempatan untuk mewawancarai Pak Tri di sini karena memang kita harap dengan adanya komunikasi seperti ini antara masyarakat sipil dengan kepolisian bisa membuka wawasan dan wacana daripada masyarakat bahwa gap antara masyarakat dan instansi pemerintah khususnya polisi itu menghilang ya. Nggak Ya. ada gap gitu loh Ya, di antara ya betul. kedua kubu Ya tersebut. seperti kita menulis sebuah skripsi atau karangan ilmiah, Iya. tentunya kan itu ada permasalahan. Permasalahan itu terjadi karena adanya gap antara kondisi nyata dan kondisi seharusnya. Wih, Kan gitu ya? ya, benar. Kan ada gap. Nah, supaya tidak ada gap berarti harus dipecahkan dengan cara Dipecahkan. komunikasi, kemudian bersilaturahim. Benar Insya sekali. Allah semua masalah clear. Aman. Kan gitu. Tapi kalau Paten. sudah ada miss dan gap ya sudah, kita Oke. tinggal tunggu. Luar biasa. Apakah makin lebar? Inilah jalan pikir seorang intelkam di kepolisian, intelijen keamanan dengan segala macam aspek dan problematika ya. Inilah Pak Tri yang kita hadirkan dengan apapun yang menjadi kesan dari teman-teman silakan dipikirkan dan direnungkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman para penonton dan para pendengar kami semuanya. Yes. Semoga juga kedepannya ya Pak Gulusi mungkin siapa tahu mau juga kita ajak ngobrol-ngobrol gini Pak mungkin Pak. Aduh, saya nggak berani. Saya nggak berani Aduh, ini ya komen ya. ya. Nah, jadi mohon Siapa maaf tahu. ya Mas Riki ya. Siapa tahu ke Ya, depan kita tapi bisa nggak apa-apa, main-main. nggak apa-apa kalau seandainya Mengajukan seperti ini, ya mengajukan, coba aja diajukan. Wih, kita todongnya di mudah-mudahan. dalam syuting kamera biar kerekam ya. Boleh Kalau- berarti diajukan ya kita Kalau coba. nodong ke saya nggak ngaruh, karena Oke, semoga. pangkat saya masih kompol. Oh. Nah, Ya kita doakan Iya. nanti ya akan menjadi AKBP sebentar lagi juga. amin. Pokoknya Ya minta Allah, amin. doanya semua lah, Iya. semoga Mungkin kita ada sehat. pesan-pesan terakhir kepada para penonton, Bang Tri? Ini berarti audien semuanya ya, segala kalangan ya. General. Pokoknya target kita masyarakat Bali, kebanyakan penonton juga di Bali. Ya semoga juga tersampaikan ke masyarakat secara umum. Bisa. Oke. Jadi saya tetap berpesan kepada seluruh masyarakat Bali, pemirsa, pendengar Bali Bebas Bicara, karena Iya. ini konteksnya ada Bali Bebas Bicara. Iya. Jadi saya bebas bicara kan. Nah, Yoi. jadi saya pesen jangan pernah takut sama polisi. Insya Allah polisi itu adalah sahabat masyarakat. Amin. Berkomunikasilah terus dengan kepolisian negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Polda Bali dan jajarannya, sekali lagi Polda Bali dan jajarannya. Jadi mulai dari Polda sampai tingkat Polsek, komunikasi terus supaya jangan sampai nanti ada gap atau ada miss. Kalau memang ada oknum-oknum yang melakukan suatu kejadian yang tidak mengenakan, silahkan untuk melaporkan. Terbuka kok kantor 24 jam. Kalau memang hari itu bisa sampai 34 jam, 34, 36 dan seterusnya. Intinya tidak pernah tutup, itu aja. Terus juga saya juga 24 pesan jam. sekali lagi itu tadi, Gimana tuh Bang? ya itu tadi pokoknya kalau saya tidak ditemui di surga, Wah, mungkin saya masih nyangkut di neraka, tolong paling enggak saya sudah pernah memberikan himbauan-himbauan positif yang diikuti oleh amin. para pendengar. Luar Supaya biasa. saya bisa nyangkut juga ke surga, bisa Amin. menikmati Wih, surga, kan gitu ya. Luar biasa. Ya, jadi Bagi gitu. teman-teman silakan dipanggil nanti ya. Nama saya kan Pak Tri. udah lengkap tadi Iya, kan, Endang Endang Tri Tripurwanto, Purwanto. bin Asri Mukayat, jadi lengkap itu kan. Nah, udah saya kasih clue-nya itu. Jadi Oke. saya pesen itu ya Mas Riki ya, Sangat khususnya Mas keren. Riki nih. Iya, oke. Solusi. Kita akan panggil nanti, kita usahakan semoga kita juga bagian orang-orang yang Iya. bisa memanggil dan dipanggil Ya, juga. paling nggak besok kita di sana wawancara juga. Yo, podcast nanti insya Allah. Jadi sutradaranya tetap, ya ketemunya tetap di surga kan enak. Iya benar sekali. Sekali mau ada Patri saya pengen ngomong Bravo Polri deh. Wah, iya. Bravo biar, Polri, biar Bro. kelihatan jadi anggota juga di sini. Terima kasih banyak Patri sekali lagi dari kami. Ya. Semoga bermanfaat Ya, dari pembicaraan sama-sama. kali ini. Buat para penonton semua jangan lupa untuk mengikuti kami di subscribe ya YouTube kita. Di subscribe YouTube kita. Juga di follow Instagram dan juga sosial media kita di Bali Bebas Bicara.
dan juga apa lagi ya, di podcast kita yang akan selalu tayang di Spotify semuanya. Semoga teman-teman mengambil ibroh yang baik dari pembicaraan kita ini. Jangan lupa terus ikuti protokol kesehatan sebisa mungkin untuk menjaga kondisivitas dan kesehatan kita di masyarakat, dan juga kita berusaha untuk selalu husnuzon terhadap apa-apa yang terjadi. Terima kasih dari saya. Saya tutup dengan slogan kita nih. Podcast Bali Bebas Bicara, nanti Pak Tri jawab siapa aja bisa bicara. Oh, siapa aja bisa bicara ya? Oke. Sampai jumpa kembali di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Terima kasih.